Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada minggu ketiga setelah Epifanias ini, segenap warga jemaat dan pelayan gereja Huria Kristen Batak Protestan mengenang dan mensyukuri 50 tahun sending HKBP di Pulau Rupat. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Melalui Biro Sending Pekabaran Injil HKBP, Tuhan telah mengutus para pekabar Injil ke Pulau Rupat, sehingga semakin bertambah orang-orang yang percaya dan menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Kiranya dengan mensyukuri 50 tahun sending di Pulau Rupat, Huria Kristen Batak Protestan semakin terinspirasi dan termotivasi untuk meningkatkan pelayanan pekabaran Injil di Pulau Rupat dan di seluruh dunia dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa melakukan perkara besar. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Oleh karena itu, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi buku nyanyian nomor 135, berkumpul di hadapanmu. Ya Yesus, kami umat-Mu berbakti satu hati. Engkaulah Raja penebus, dengan darah-Mu yang kudus Kau mati karena kami. Doa dan syukuran serta hormat dan pujian atas kasih-Mu ya Tuhan. Sedikit pada mulanya, semakin banyak akhirnya, yaitu gereja-Mu. Semakin banyak hamba-Mu yang memberitakan Injil-Mu demi kemuliaan-Mu. Yesus Kristus, wujudkanlah kehendak-Mu menyelamatkan semua umat manusia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditemukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih,
Kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 136, Betapa Luas Dunia Gelap. Betapa luas dunia gelap dan masih banyak orang tersesat. Si iblis berkuasa atasnya, berhala juga setan disembah. Si iblis berkuasa atasnya, berhala juga setan disembah. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 134, Para Penyembah Berhala. Para penyembah berhala, masih banyak di dunia. Yesus ajarlah mereka agar ikut segera menikmati rahmat-Mu, masuk kerajaan-Mu, memperoleh keselamatan seperti yang Kau janjikan. Tambahkan jumlah pelayan, guru Injil yang setia,
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengakuan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 515 dengan sungguh beritakan. Dengan sungguh beritakan, Kristus telah menang, memberikan pengampunan, dosa dihapusnya. Di dalam nama Yesuslah ada kemenangan. Dengan sungguh beritakan, Kristus telah menang. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Nabi Nehemia 8 ayat 1-8. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasun, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan
dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Zerebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasia, Elita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 677 dengan lembut Tuhan Yesus. Memanggil aku dan kau dengan prihatin, dia selalu menanti aku dan kau. Penyertaan Tuhan dalam perjalanan pemberitaan Injil di Pulau Rupat. Cikal bakal pelayanan sending di Pulau Rupat dimulai pada tahun 1960-an dengan metode pendidikan kepada anak-anak oleh SL Papahan, PB Marbun, dan P. Sihaan. Hubungan ketiga orang tersebut dengan suku Akik terjalin dengan baik dan menumbuhkan keinginan suku Akik untuk memperoleh pendidikan di bidang kesehatan. Atas keinginan tersebut, maka SL Papahan melalui Pendeta Alman Badia Sihaan yang sedang melayani di Duri pada waktu itu, menyampaikan permohonan pelayanan kepada seksi sending HKBP. Maka pada tahun 1968 dilakukan peninjauan, dan dengan peninjauan itu, maka Pulau Rupat mendapat pelayanan sending HKBP. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sejarah Injil di Hutan Ayu. Pada tanggal 7 April 1969, DS Ritonga sebagai Ketua Sending HKBP bersama Pendeta Alman Badia Sihaan yang sedang melayani di HKBP Duri beserta guru Malolop Silitonga tiba di daerah Hutan Ayu. Mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mayoritas adalah suku Akik. Kemudian mereka mendirikan sekolah dasar dengan jumlah murid 42 orang dengan usia yang bervariasi. Kemudian pada bulan Mei 1969, HKBP mengutus seorang pelayan kesehatan bernama Aston Tumanggor dengan pekabaran Injil melalui perpaduan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Maka pada tanggal 28 November 1971 diadakan baptisan pertama untuk 120 orang. Saat baptisan pertama inilah yang dijadikan sebagai hari lahirnya kekristenan di wilayah Pulau Rupat oleh Departemen Sending HKBP.
Dan sejak itu, gedung sekolah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi beribadatan. Kemudian, pada tanggal 5 Agustus 1987, diadakan peletakan batu pertama bangunan gereja di Hutan Ayu. Kemudian, bangunan gereja tersebut diresmikan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 1987. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Penginjilan di Sungai Bantal. Awal mula pelayanan di Sungai Bantal dilakukan dengan cara mendirikan sekolah sebagai tempat belajar untuk membaca dan menulis bagi suku Akit. Maka pada tanggal 5 Oktober 1971 berdirilah bangunan sekolah yang sangat sederhana dengan jumlah murid sebanyak 44 orang. Pada tanggal 25 Desember 1971 diadakan baptisan kudus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Penginjilan di Sungai Carok. Baptisan pertama bagi warga Sungai Carok dilaksanakan di Gereja HKBP Kacak Hutan Ayu pada tanggal 28 November 1971. Jumlah jemaat yang dibaptis pada waktu itu adalah sebanyak 30 orang. Ibadah jemaat di Sungai Carok dilaksanakan di rumah warga. Namun, pada tahun 1978, gereja dibangun di Sungai Carok dan sejak itulah jemaat beribadah di dalam gereja. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Penginjilan di Sungai Raya. Pada tahun 1969, pertama sekali dilakukan pendekatan terhadap warga masyarakat Sungai Raya untuk pekabaran Injil dan pendidikan. Pelayan yang pertama sekali diutus oleh Departemen Sending HKBP pada tahun 1969 ialah Guru M. Tambun. Beliau melayani sebagai guru pendidik, merangkap sebagai pelayan kerohanian. Kemudian, warga masyarakat meminta Guru M. Tambunan untuk mengajarkan cara membaca dan menghitung bagi anak-anak mereka, sehingga secara bersama-sama mereka membangun gedung sekolah yang sangat sederhana. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Penginjilan di Kuala Simpur. Penginjilan di Kuala Simpur dilakukan dengan pelayanan holistik, yaitu pelayanan kesehatan, pemotivasian dan pekabaran Injil kepada tokoh-tokoh masyarakat. Namun, dari antara tokoh-tokoh masyarakat tersebut, yang bersedia dibaptis hanyalah 2 orang, tepatnya pada tanggal 6 Maret 1983 di Gereja HKBP Sending Hutan Ayu. Namun pada tahun 1984, tokoh-tokoh masyarakat Kuala Simpur mulai menyerahkan diri untuk dibaptis bersama keluarga mereka. Kemudian pada bulan Agustus 1985, gedung gereja HKBP Sending Kuala Simpur dibangun. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berdirinya pos pekabaran Injil di Gunap. Pos pekabaran Injil di Gunap dimulai pada pertengahan tahun 1991. Kebaktian pertama
dihadiri oleh 30 orang. Baptisan pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1990 dilayani oleh Pendeta Alman Badia Sihaan, Direktur Departemen Sending pada waktu itu. Pada bulan Mei 1991 dilaksanakan pembangunan gedung gereja yang sangat sederhana dan diresmikan pada tanggal 20 Desember 1991. Kemudian, peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja yang baru dan permanen dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014. Atas bantuan dari berbagai pihak, bangunan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan sehingga bangunan gereja tersebut dapat diresmikan pada tanggal 14 Desember 2014. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Keadaan terkini pelayanan sending di Pulau Rupat. Jemaat Pulau Rupat telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan dan pertanian. Setelah masuknya Injil, walaupun masih tetap membutuhkan pemberdayaan di bidang peternakan dan pertanian, khususnya tentang pengetahuan pengelolaan lahan gambut menjadi lahan pertanian. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Harapan kita kepada Biro Sending Pekabaran Injil setelah 50 tahun sending di Pulau Rupat. Biro Sending Pekabaran Injil HKBP akan terus bergerak untuk melaksanakan pemberitaan Injil di Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong. Gerakan sending akan ditingkatkan melalui pembangunan sending stasiun. Dalam rangka setelah 50 tahun, sending Pulau Rupat yang akan dikembangkan di Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong. Kemudian juga akan dibangun rumah singgah bagi para difabel. Pekabaran Injil holistik akan semakin nyata dengan pendirian pusat pelatihan peningkatan ekonomi, kerakyatan, serta pertanian selaras alam. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 362. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru kepada Allah yang besar. Dia berbuat kepadamu ajaib dan benar, dan Allah juga melakukan keselamatan dunia. Semua bangsa menyaksikan kebinasaan musuhmu. Bersorak-sorai seluruh bangsa yang
Denganlah wirid tak henti memuliakan Allah Bapa ke surga yang maha tinggi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara segala kehidupan kami, yang melindungi kami sampai pada saat ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, di dalam persekutuan kami ini. Kami telah sampai di minggu yang ketiga setelah Epifanias untuk mensyukuri segala kehidupan kami. Ya Allah, Tuhan kami, sumber rahmat kami. Terima kasih ya Tuhan kami ucapkan kepadamu, karena pada minggu ini Engkau masih mengizinkan kami untuk juga mendengarkan firman-Mu sebagai bekal dari kehidupan kami. Bahwa Engkau juga telah menyatakan diri-Mu ya Tuhan kepada semua orang, bahwa hanya anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sajalah yang menjadi penyelamat kami, dan telah menggenapi seluruh apa yang Engkau katakan. Ajar dan lindungi, berkati kami ya Tuhan, supaya kami setia menjalankan firman-Mu, supaya kami berjalan di dalam jalan-Mu, terlepas dari godaan, ancaman, dan iblis yang berada di tengah-tengah kami dan juga di dunia ini. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, di dalam persekutuan kami ini, di tengah-tengah gereja-Mu HKBP yang Engkau bangun di atas kuasa-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa gereja-Mu HKBP sampai pada tahun yang baru ini di tahun 2022, membuka pelayanannya di tengah-tengah tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Biarlah melalui tema itu ya Tuhan, pelayanan-Mu, pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu HKBP dapat berakar
bertumbuh ya Tuhan, untuk membuat kemuliaan di tengah-tengah nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah Bapa kami juga berdoa kepada seluruh pelayan-Mu di HKBP dan juga segala jemaat-Mu HKBP dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka di setiap kehidupan mereka. Biarlah Engkau memberkati mereka di setiap pekerjaan mereka. Jika ada yang menderita penyakit ya Tuhan, Engkaulah yang menyembuhkan. Engkaulah yang memberikan pemulihan ya Tuhan. Supaya melalui kekuatan-Mu, mereka dapat melakukan aktivitasnya kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat kami yang merasakan penderitaan apapun yang dialaminya pada saat ini. Engkaulah yang menjamah ya Tuhan, supaya melalui kuasa-Mu, supaya melalui kekuatan yang daripada-Mu, jemaat-Mu dapat terhibur, jemaat-Mu dapat dipenuhi oleh Roh-Mu, agar melakukan apa yang Engkau kehendaki di tengah-tengah kehidupan mereka, sekalipun di tengah-tengah penderitaan yang ada di dunia ini. Ya Allah Bapa, Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini juga ya Tuhan, kami mensyukuri bahwa sudah 50 tahun pelayanan sending di Pulau Rupat Engkau berkati. Engkau dulu memberkati ya Tuhan seluruh pelayan yang ditugaskan ke tengah-tengah Pulau Rupat. Engkau telah memberikan kekuatan yang daripada Engkau kepada seluruh yang turut berpartisipasi di tengah-tengah pelayanan itu. Sampai 50 tahun pada saat ini Tuhan, Engkau memberkati mereka. Sebab Engkau berkata ya Tuhan kepada murid-murid-Mu dan juga kepada kami, bahwa pergilah dan jadikanlah semua murid-Ku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami berharap, kami meminta kepadamu supaya Engkaulah yang menopang dan memberikan kekuatan supaya untuk ke depan, untuk melanjutkan misi pelayanan sending di Pulau Rupat dan dimanapun itu, Engkaulah yang hadir, Engkaulah yang berkuasa di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu HKBP. Yalah Bapa kami bersyukur dan memuji Engkau, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Engkaulah yang memberkati seluruh pelayanan kami, Engkaulah yang memberkati seluruh jemaat-Mu, Engkaulah yang memberkati segala organ pelayanan yang ada di tengah-tengah HKBP, supaya gereja HKBP ini bisa menjadi berkat bagi dunia. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengampun, banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Kau ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Agar kami layak disebut sebagai anak-anak pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 178 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, Yesus memanggil mari segera. Memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan, mari percayalah.
senang di surga yang bakal. Yesus memanggil aku hilang kesalahanmu, dosa semua, hutang dosamu dihapuskan, dibasuh darahnya. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang bakal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada minggu ketiga setelah Epifanias ini tertulis di dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat, dimulai dari ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memasuki awal tahun 2022 ini, sudah terjadi banyak kejadian bencana alam di mana-mana. Penasaran saya mengetik di pencarian di Google, bencana alam di tahun 2022. Muncullah di layar handphone saya hasil pencarian yang menyatakan bahwa telah terjadi 68 kasus bencana alam di awal tahun 2022 ini. Dan itu masih di Indonesia saja. Inang-amang. Belum lagi di negara lain. Seperti peristiwa yang terjadi di Gunung Tonga, Selandia Baru, yang meletus dan bisa berdampak pada sejumlah negara lain yang ada di sekitar tempat itu. Mendengar peristiwa bencana alam tersebut, mungkin kita menjadi khawatir, atau mungkin kita menjadi cemas. Mungkin juga kita berpikir di awal tahun ini saja sudah begitu banyak peristiwa bencana alam. Belum lagi pergumulan yang kita hadapi di rumah tangga kita masing-masing, di tempat kita bekerja, atau bahkan mungkin di gereja. Perasaan kita bisa saja tidak bersemangat. Ketika mempersiapkan khotbah ini, Inang Amang, saya tertarik untuk mengetik
pencarian di Google lagi, yaitu tentang kabar baik. Jadi saya ketik kabar baik. Dan muncullah berita tentang varian Omikron dan vaksinnya. Nah, ketika membaca berita tersebut, baru hanya judulnya saja Inang Emang, ada perasaan lega. Perasaan menjadi sedikit lebih tenang. Dan di hati saya bersyukur dengan kabar baik tersebut. Belum lagi kabar-kabar baik yang lain, yang membuat saya agak sedikit melupakan bencana alam yang terjadi di awal tahun ini. Namanya juga kabar baik, Inang Amang, pastinya akan membuat orang yang mendengar kabar tersebut bersukacita. Ada perasaan damai, ada perasaan tenang, dan hati kita pun terdorong untuk mengucap syukur. Pada hari ini pun kita boleh bersukacita, mensyukuri 50 tahun sending atau pekabaran Injil HKBP di Pulau Rupat. 50 tahun yang lalu kabar baik sampai ke Pulau Rupat. Melalui Biro Sending dan pekabaran Injil HKBP, Tuhan mengutus para hambanya untuk menginjili di Pulau Rupat. Sehingga sampai hari ini, saudara-saudara kita yang berada di Pulau Rupat boleh menerima kabar baik. Mereka menerima firman Tuhan dan mengenal Kristus. Amang Inang, kehadiran Yesus Kristus ke dunia adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Mari kita baca Matius 5 ayat 17. Di sana tertulis, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yang tertulis dalam Injil Matius tersebut sama halnya seperti apa yang dituliskan di dalam Injil Lukas pasal 4 yang menjadi nas khotbah di minggu ini. Ketika Yesus kembali ke kota asalnya, sebuah kota kecil yang terletak di Galilea, tempat Yesus dibesarkan dan juga tempat di mana Yesus memulai pelayanannya bagi orang banyak untuk pertama kalinya, dia masuk ke sinagoge sebagaimana kebiasaannya. Lalu saat dia membuka kitab Nabi Yesaya tersebut, dia menemukan tulisan tentang kabar baik. Setelah menutup kitab tersebut, Yesus memproklamirkan dirinya yang akan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebagaimana tertulis di dalam kitab tersebut. Sebab roh Tuhan ada padanya, seperti yang tertulis di ayat 14 perikop ini. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Kuasa roh Tuhan itu mengurapi Yesus untuk memberitakan kabar baik sebagai penggenapan janji Allah dalam perjanjian lama. Untuk keselamatan hidup manusia, yaitu seperti yang tertulis di ayat 18 sampai ayat ke-19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus tidak menginginkan adanya pemusnahan. Yesus tidak menginginkan adanya kebinasaan. Yang Yesus inginkan adalah keselamatan bagi semua orang. Kabar ini sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus hadir, yaitu sejak bangsa Israel di tanah pembuangan. Kabar ini lalu memberi pengharapan bagi bangsa yang saat itu sedang dalam masa pembuangan, yaitu kemerdekaan dan pembebasan dari ketertindasan dan tekanan akibat pembuangan tersebut. Mereka memiliki secerca harapan. Dan Yesus pun hadir untuk menggenapi nubuatan itu. Apa yang telah dijanjikan, apa yang telah dinubuatkan oleh Allah pasti ditepatinya. Dan janji itu berlaku bagi setiap orang yang percaya. Untuk itu Inang Amang, sebagai orang percaya tidak ada alasan bagi kita untuk ragu bahwa Allah akan selalu menggenapi
janji-janjinya. Dan janji Allah adalah jaminan penyertaan dan pemeliharaan hidup kita. Dengan kata lain, Inang Amang, meskipun di awal tahun ini terjadi berbagai peristiwa, terjadi berbagai kejadian yang membuat kita merasa tidak nyaman, dan bisa saja ada banyak peristiwa atau kejadian ke depannya berupa pergumulan dan tantangan. Namun ada satu hal yang boleh tetap kita pegang teguh, yaitu kepastian bahwa rancangan Tuhan bagi orang-orang percaya, bagi kita, adalah rancangan keselamatan dan damai sejahtera. Artinya, Dia akan senantiasa menyertai, senantiasa menolong, senantiasa melindungi dan memelihara kehidupan kita. Berikutnya, Inang Amang, melalui nas ini kita diajak untuk memahami bahwa Yesus datang untuk membawa pembebasan. Jika kita lihat konteks kehidupan orang Israel yang sedang berada dalam masa pembuangan, kabar baik dalam nas ini adalah pembebasan dari perasaan tertekan, perasaan terpenjara. Mereka menerima secerca harapan untuk bebas, untuk merdeka dari tekanan musuh. Jika kita melihat konteks kehidupan orang Israel di zaman Injil Lukas ini, kabar baik ini adalah pembebasan dari tekanan diskriminasi kaum elit, kaum eksklusif, yaitu kelompok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka mendiskriminasi dan menjadi penindas bagi sesamanya, bagi mereka orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan. Mereka membengkokkan keadilan dan kebenaran dan menindas orang-orang yang lemah. Untuk itu Yesus hadir, merobohkan tembok pemisah yang dibangun oleh kaum elit atau kaum eksklusif tersebut dan menghapuskan diskriminasi itu. Dan jika kita melihat konteks kehidupan kita saat ini sebagai umat Allah, sebagai orang percaya, kabar baik ini adalah pembebasan dari kungkungan musuh kita, yaitu si iblis. Kita dibebaskan dari rasa takut akibat dosa itu. Kita dimenangkan melalui ragam persoalan. Kita dimenangkan melalui ragam permasalahan, tantangan, pergumulan kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat dan gereja. Apa dan bagaimanapun bentuk tantangan atau persoalan yang kita hadapi di kehidupan kita ini, mari tetap mengingat Inang Amang bahwa ada jaminan kepastian penyertaan Allah. Sehingga kita tidak akan takut dan gentar lagi menjalani tahun 2022 ini. Dialah Yesus Kristus, penggenapan dari janji Allah itu. Sebagai orang-orang yang telah menerima kabar baik, kita pun diutus oleh Allah untuk bersaksi, untuk menyampaikan Injil dan kabar baik itu pada seluruh isi dunia ini. Jika kita melihat dengan hati dan pikiran kita, di sekitar kita masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin, tertindas, dan orang-orang yang terpenjara oleh karena persoalan dan masalah kehidupannya. Kita, orang yang sudah menerima kabar baik tersebut, adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka. Kita yang mengaku orang percaya adalah saluran berkat bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan. Kita
adalah mata bagi mereka yang tidak melihat kasih setia Allah. Memang tidak mudah untuk melakukan semua itu, Inang Amang. Tapi selama ada hati yang mau untuk menerima tugas panggilan itu dan ada kerendahan hati menerimanya, maka Tuhan pasti akan memampukan kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Seperti kemauan dan kesediaan para hamba Tuhan yang terdahulu menginjili di Tanah Batak, di Pulau Rupat. Seperti itulah kiranya kemauan dan kebersediaan kita untuk bersaksi tentang Kristus yang adalah penggenapan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan secara bersama-sama. Mampukan kami Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami bersaksi tentang Yesus yang adalah penggenapan firman Tuhan itu melalui gaya hidup kami sehari-hari terhadap sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat 1 sampai ayat yang kedua dan mengumpulkan persembahan kedua ke kantor pusat HKBP. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Bapa kami,
Kami puji Engkau karena Engkau memberi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi kehidupan kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami menaati firman-Mu. Kami telah mendengar amanat agung itu. Kau menyuruh kami memberitakan Injil itu, yaitu Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa kafir dan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Angkatlah para pelayan yang akan bekerja di tengah-tengah bangsa yang duduk di lembah kegelapan. Kami mohon, berkatilah badan pekabaran Injil Barmen. Berkatilah utusan-utusan mereka yang tersebar di seluruh dunia. Berkatilah tempat-tempat pengajaran supaya kerajaan-Mu semakin luas. Berkatilah Biro Zending Huria Kristen Batak Protestan dan para penginjil yang diutusnya. Kuatkan kami supaya kami dalam sukacita bekerja menyebarluaskan kerajaan-Mu. Dengarlah segala yang kami mohonkan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.